Nah, saya berikan beberapa contoh hadis-hadis dhaif ya yang biasa tersebar di masyarakat. Ya, seperti perkataan Allahumma balikna fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, temuilah kami kepada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan temui kami dengan bulan Ramadan. Pernah dengar enggak? Sering. Ini doa bagus. Boleh dibaca? Boleh dibaca. Tapi yang enggak boleh dinisbatkan kepada Rasul, enggak boleh, haram. Enggak boleh kita berbicara doanya Rasul tuh waktu bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, enggak boleh. Kita berdoa boleh seperti itu, tapi untuk menisbatkan kepada Rasul tidak. Karena hadis ini dhaif kata para ulama. Bahkan ya, hadis-hadis yang datang menceritakan tentang kemuliaan bulan Rajab maka dhaif seluruhnya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau membuat kitab khusus untuk masalah ini. Tabyinul Ujab bima warada fi Rajab. Ya, itu penjelasan tentang hadis-hadis dhaif yang ada untuk bulan Rajab. Juga hadis yang berikutnya yang pernah kita dengar mungkin. Sesungguhnya Allah memilih dari bulan Sya'ban, bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah bulannya Allah. Siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar? Nah, hadisnya enggak cuma sampai di situ. Hadisnya juga mengatakan dan Sya'ban adalah bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul akan menjadi syafaatnya nanti di hari kiamat. Dan Ramadan adalah bulannya umatku. Siapa yang memuliakan Ramadan, dia akan memasuki surga dan seterusnya. Ya, ini hadis biasa kita dengar di khutbah-khutbah atau di ceramah-ceramah, ya. Yang sayangnya hadis ini berkata Imam Baihaqi rahimahullah, hadits munkarun bimarrah. Ini hadisnya mungkar banget. Ya, hadis mungkar banget ini udah nyampe ke dusta, ke palsu. Ya, hadisnya mungkar. Dan salah satu ciri hadis yang dhaif ini, ya, lebay. Itu ciri hadis dhaif. Amalan yang sedikit, cuma pahalanya lebay luar biasa. Nanti antum dengar, banyak banget yang seperti itu. Kemudian hadis yang lain yang juga banyak tersebar, ya, sesungguhnya Allah tidak meninggalkan satu muslim pun di pagi hari di bulan Ramadan. Allah tidak meninggalkan satu muslim pun di pagi hari di bulan Ramadan kecuali bakal dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bangun tidur nih Ramadan, udah diampunin dosanya sama Allah. Enak apa enggak? Lebay kan? Perkara bangun tidur bulan Ramadan habis dosanya. Nah, hadisnya apa? Maudhu', palsu tuh. Hadis dhaif tuh gaya-gayanya lebay banget. Hadis yang lain di mana dikatakan di sana di malam awal bulan Ramadan Allah akan melihat kepada hambanya. Ini antum dengar lebaynya luar biasa. Di malam awal bulan Ramadan Allah melihat kepada hambanya. Dan jika Allah melihat kepada hambanya, maka Allah tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Subhanallah. Sekarang, ya, ini kan Allah melihat kepada hambanya. Siapa yang dilihat sama Allah nggak bakal diazab. Sekarang, apa sih yang nggak kelihatan sama Allah? Semua kelihatan. Anggota dalam kita aja kelihatan sama Allah. Ya, ini juga yang menunjukkan kebatilan dari hadis ini. Ya, hadis ini maudhu' kata para ulama, palsu hadisnya. Juga hadis yang mengatakan, mungkin bakal terdengar sekarang dekat-dekat ini, man i'takafa 10 fi Ramadan kana ka hajjatain wa umratain. Siapa yang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti 2 kali haji, 2 kali umrah. Allahu akbar. Enak. 10 hari i'tikaf, enggak pakai ke Saudi kita dapat haji 2, umrah 2. Hadisnya apa kata para ulama? Palsu. Ya. Nah, ada hadis juga yang mengatakan Ramadan di Madinah itu lebih baik dari 1000 Ramadan di tempat yang lain. Dan Jumatan di Madinah itu lebih baik dari 1000 Jumatan di tempat yang lain. Ini hadisnya batil kata para ulama, palsu. Ya, itu yang Madinah. Ada juga yang Mekah, lebih parah lagi. Siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dia di Mekah, dia berpuasa di dalamnya dan dia salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kepadanya 100.000 pahala bulan Ramadan. Allahu akbar. Ya, 100.000 pahala bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menuliskan kepadanya pahala pembebasan budak, ya, pahala-pahala yang besar. Dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala-pahala yang besar. Ya, ini juga hadisnya maudhu', palsu. Dan hadis yang juga sering terdengar bahwa bulan Ramadan awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini sangat sering kita dengar di khutbah-khutbah. Ya, hadis ini mungkar kata para ulama. Mungkar hadisnya, tidak benar, tidak sahih. Juga hadis yang mengatakan berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Ya, itu ini mah udah dipakein spanduk itu. Berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Hadisnya apa kata para ulama? Dhaif, lemah ini hadis.
Nggak boleh kita nisbatkan kepada Rasul SAW. Ingat ikhwan, orang kalau lagi sehat, terus dia puasa, bisa tambah sehat. Kalau lagi sehat, dia puasa, tambah sehat. Cuma kalau lagi orang sakit, disuruh puasa, gimana? Sehat apa enggak? Enggak. Allah aja bilang, kalau sakit, fa'iddatu min ayamin ukhar, ganti pakai hari yang lain, kata Allah. Tuh. Ya. Makanya hadis ini atau riwayat ini dhaif, lemah. Ya, juga dinilai dari sisi sanadnya. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ini bukan hanya lemah, tapi ini palsu hadisnya. Juga hadis, ya, ini sering banget kita dengar. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya, sering. Ini lebaynya antum dengar. Tidurnya ibadah orang puasa. Diamnya tasbih. Doanya mustajab, amalannya diterima. Tuh. Kurang enak apa tuh hadis? Ini kalau hadisnya ini sahih, ini enak banget. Kita bisa itikaf di kamar. Ya, itikaf sama bantal kita itikafnya. Tapi hadis ini lemah kata para ulama. Bahkan Ibnu Adi mengatakan mungkar hadisnya. Ya. Juga hadis yang mengatakan siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka tidak akan puasanya itu diganjar oleh Allah walaupun dia puasa selama 1 tahun. Siapa yang berbuka di tengah hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka puasanya tidak akan diterima walaupun 1 tahun dia berpuasa. Ya. Ini juga sering kita dengar, ya. Namun kata para ulama hadisnya dhaif, lemah. Orang yang buka puasa di tengah hari tanpa ada uzur, dosa apa enggak? Dosa besar, kata Imam Nawawi, itu lebih dari zina dosanya. Subhanallah. Berat luar biasa. Ya. Cuma untuk mengatakan bahwa Rasul ini mengancam orang yang berbuat seperti itu dengan hadis ini enggak boleh. Enggak boleh kita nisbatin sesuatu kepada Rasul yang Rasul enggak pernah ngomongin. Kita aja enggak suka kalau orang menisbatkan sebuah perkataan yang kita enggak pernah ucapkan. Ya, dan juga hadis yang banyak tersebar, ya, doa berbuka puasa. Apa yang antum hafal? Doa berbuka puasa. Biasanya kita waktu kecil tuh. Allahumma, apa yang antum hafal? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Terus wa ala rizqika aftartu. Terus birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang kayak gini, Pak. Itu enggak pernah ditemuin dari kitab hadis manapun, bayangin. Di yang palsu kagak ada, di yang lemah enggak ada, apalagi yang sahih. Yang kayak gitu ya, yang panjang itu ya. Yang ada, ya, yang mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu ada di kitab hadis, tapi dhaif, tapi lemah. Ya, yang kita hafalin itu yang rada panjang itu malah enggak ada dimanapun. Itu made in sini kali. Itu enggak ada dan itu lemah. Yang hadisnya hasan adalah dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, dan itu dibaca setelah kita minum. Ya, jadi kalau berbuka puasa ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bismillah, makan kurma, setelah makan kurma minum, baru baca doa tersebut. Ya. Juga hadis yang biasa jadi pertanyaan banyak orang, ya, orang yang wafat di bulan Ramadan. Benarkah ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang wafat di bulan Ramadan itu akan terbebas dari azab kubur? Tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Dan seseorang itu tergantung amalannya. Apakah dia diazab atau tidak nantinya itu tergantung amalannya. Juga hadis, ya, yang kemarin ini ramai sekali, ya. Jika 15 Ramadan ini bertepatan dengan malam Jumat atau hari Jumat, ya, akan datang gempa, suara, waduh macam-macam deh pokoknya. Ya, ini hadisnya palsu. Dan subhanallah, kita lihat masyarakat gimana cara nyebarinnya. Itu antum buka apa aja ada. Buka Instagram ada tuh hadis, buka WhatsApp ada tuh hadis, buka Facebook ada tuh hadis tuh. Enggak ada satupun yang bilang ini hadisnya palsu. Enggak ada, sebar aja bagus tak hadisnya. Perkataan siapa nih? Ya, ini yang bermasalah. Juga hadis, ya, yang merupakan doa dari Lailatul Qadar. Apa doa malam Lailatul Qadar? Apa ya, kawan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu yang ingin kita bahas sedikit. Yang ada, yang sahih, itu doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tanpa tambahan karim. Tambahan karimnya ini la aslalah, tidak ada dasarnya tambahan karim ini. Ya. Jadi kalau kita ingin berdoa sebagaimana Rasul berdoa, maka kita berdoa cukup dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa ditambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu karena banyak juga di masyarakat, ya, doa-doa yang tersebar seperti